Oke, melanjutkan dari pembelajaran tadi di video sebelumnya. Nah, adapun pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang operasi penjumlahan dan pengurangan pada bilangan bulat. Nah, contohnya di sini penjumlahan. Sifat-sifat operasi penjumlahan pada bilangan bulat itu seperti ini nih ya. Untuk setiap bilangan bulat A dan B berlaku A tambah B sama dengan B tambah A dibalik ya. Ini pertukaran, sifat komutatif. Komutatif itu pertukaran. Ada sifat asosiatif, pengelompokan. Misal contohnya di sini ada tiga suku. Nah, kalau tiga suku itu bisa dibilang sifat asosiatif pengelompokan. Misal di sini contohnya, bukan contohnya, rumusnya. Jika untuk setiap bilangan bulat A, B, dan C berlaku, jadi cara penulisannya seperti ini, dan cara penyelesaiannya seperti ini dibalik. A tambah B, awalnya gini, A tambah dalam kurung B plus C sama dengan A tambah B dan tambah C. Ya, C-nya di akhir, ininya dikurung jadinya ya. Oke, yang ini semuanya ditambah. Oke ya, langsung kita akan cari. Bisa aja A tambah B tambah C, tapi kan di sini ada kurungnya ya. Bisa aja langsung seperti ini. Di sini dibalik. Kalau yang ini dibalik. Dari A tambah B sama dengan B tambah A. Ya, kita akan coba contoh nanti. Ada yang contoh di sini. Penjumlahan. Nah, di sini ada sifat identitas. Terdapat bilangan 0 sehingga untuk setiap bilangan bulat berlaku A tambah 0 ya. Jika ada angka 0 misalnya A tambah 0 ya A aja gitu ya. Artinya hasilnya A aja 1 gitu. Karena kan misal 1 ditambah 0 ya 1 gitu ya maksudnya gitu. Bilangan lawan terhadap penjumlahan inverse ya. Untuk setiap bilangan bulat A ada bilangan bulat lain B sehingga A tambah B sama dengan 0 di mana B sama dengan minus A. Bilangan B tersebut lawan atau inverse penjumlahan dari A. Nah, contoh di sini ada 5 adalah lawan dari minus 5. Misal ini kan 5 ya, lawan minus 5. Untuk lebih jelasnya perhatikan garis bilangan berikut. Jadi 5 ke 5 gitu ya. Jadi lawan ke lawan gitu ya. Pengurangan. Operasi pengurangan dapat dilakukan sebagai operasi penjumlahan yaitu A minus B sama dengan A tambah dalam kurung minus B. Ini pengurangan ya. Misalnya di sini ada contoh 5 dikurang 8. Nah, karena di pengurangan maka apa 8 ini dikurungin nantinya ya. Jadi karena kan ini asosiasinya adalah tambah karena eh, rumusnya jelas ditambah. Jadi misal ada 5 berarti 5 ditambah minus 8. Jadi atau lebih simpelnya kita punya hutang 8 dikurang 5 gitu ya. Jadi berapa? Jadi 3 minus lagi masih minus masih dong masih punya hutang gitu. Kita punya kelereng 8 dikurang 5 sisanya ya masih minus 3 masih punya kita punya hutang 8 buah dibayar 5 berarti kita masih punya hutang di 3 gitu ya. Nah, sama seperti yang ini juga sama. 34 dikurang 79 dibalik kan ya. Namanya juga dibalik. Jadi kita punya hutang 79 dibayar 34. Hasilnya min 45. Gitu ya. Atau kita bisa balik aja langsung. Min 79 dikurang 34 ya. Jadi hasilnya tetap 445. Seperti itu. Kalau ini pengurangan ya. Bilangan A dikurang dengan B dapat diperoleh dengan bilangan A ditambah dengan lawan dari bilangan B. Kalau pengurangan seperti itu, cara penyelesaiannya, teman-teman ingat ya. Misal ada sini 7 dikurangi 10. Maka cara penyelesaiannya adalah gimana teman-teman? Kita punya hutang
10, atau tadi kalau kita pakai rangkaian A dikurang B gitu ya. Berarti apa namanya 7 ditambah dalam kurung min 10. Bisa aja seperti ini. Sebenarnya memang agak panjang juga. Berarti berapa? Kita punya hutang 10 dibayar 7. Berarti kita masih punya hutang 3 ya. Minus 3. Atau bisa pakai cara lain nggak? Bisa aja. Caranya minus minus 10, karena kan kurung nih ya, dikurang atau ditambah, sorry bukan ditambah tapi dikurang langsung. Minus 10 dikurang 7. Nah, ini dikurung nih. Kita punya hutang 10 dikurang 7 sama dengan 10 kurang 7 berapa? 10 kurang 7 3 kan? 3. Masih minus, masih dong. Masih hutang gitu ya. Oke. Itu pengurangan. Ada perkalian di sini. Kalau perkalian dan pembagian pada bilang bulat, ini ada perkalian dan pembagian. Berarti kita mulai perkalian dulu di sini. Operasi perkalian dan pembagian pada bilangan bulat. Kita masih mengotak-atik bilangan bulat nih. Kalau perkalian di sini ada 3 kali 4, berarti 4-nya ada 3 kali. Simpelnya 3 kali 4 kan 12 ya. Kayak gitu. Ini sama dengan 12. 3 kali 4 minus 4 sama dengan minus 12. Ini ada soal kedua. 3 kali minus 4 ya. Berarti 3 kali min ini soal pertama, ini soal kedua nih. Ini soal pertama tuh. Ini ketiga. Barulah keempat. Nah, di sini ada apa? 3 kali minus 4 ya. Kalau perkalian itu meskipun minus ya, dikali aja minus. Berarti minusnya itu ada 3 kali ya gitu aja. 3 kali 4 12, berarti karena ini ada min ya berarti kita tambahkan min. Simpelnya begitu. Cara simpelnya itu. Nah, sekarang minus 3 dikali minus 4. Nah, minus 3 dikali minus 4. Karena ada perkalian itu minus dikali minus itu jadinya plus, maka 3 kali 4 sama dengan 12. Kalau perkalian beda ya. Kecuali minusnya ada 1 nih. Ininya nggak ada minusnya nih. Maka tetap aja pakai minus. Tapi kalau ada minus dikali minusnya ada 2 maksudnya. Maka kita jadinya positif. Jadinya positif ya. Ini jadi 12. Nanti ada contoh lah. Minus 3 dikali 4 yang berarti sama dengan minus 3 dikali 4. Nah, berarti ya minus kali 3 apa? 3 kali 4 simpelnya kan 12 ya. Ya, karena memang adanya minnya 1, berarti ya udah kita tulis minus 12. Gitu ya. Jadi teman-teman harus ingat, intinya ketika minus kali minus itu ya sama dengan plus kalau di perkalian. Nah, ini saya contohnya di nomor 3. Ini kan ini minus nih ya. Saya warnain hijau kali ya. Nih, ini kan minus nih. Ini minus ya. Ini juga minus ya. Nah, jadi minus kali minus itu sama dengan minus. Minus kali minus sama dengan plus jadinya. Ini aja teman-teman ingat-ingat. Kalau yang lain kan ya udah biasa aja. Kalau minusnya di awal ya jadinya minus namanya jadi. Oke. Nah, ini disampaikan juga kesimpulannya. Plus kali plus ya plus. Plus kali min sama dengan min gitu ya. Gitu ya. Ada teman-teman cukup ingat aja intinya yang ini aja nih satu. Yang lainnya kan udah biasa nih. Min sekali 4 ya min gitu ya. Min sekali min ya plus gitu ya. Kalau plus kali minus ya minus ya, dan ini plus kali plus ya plus gitu ya, atau positif biasanya minus itu atau positif gitu ya. Minus itu ya minus ya, positif nih negatif, positif dan negatif. Nah ini negatif, ini positif nih. Nah ini aja. Oke, kita lanjut, nanti ada soal, beberapa soal.
Nah, kalau tadi kita pelajari tentang operasi perkalian dan pembagian pada bilangan bulat di perkaliannya. Kalau sekarang di perkalian, oke. Ini ada sifat komponen pertukaran pada bilangan bulat ya. Ada masih tentang perkalian, sifat operasi perkalian pada bilangan bulat. Ini hanya dua kan. Nah, perkalian kita masih mengotak-atik di perkalian. Nah, ini perkalian tentang sifat komutatif. Komutatif itu tadi tentang pertukaran. Di sini ada untuk setiap bilangan bulat A dan B berlaku A dikali B sama dengan B dikali A. Ya, jadi misal gini, ini ada contoh 3 kali 4, maka 3 kali 4 maka 3 kali 5 maka 5 dikali 3. Ini tuh sebagai B, ini sebagai A. A gitu ya. Jadi A dikali B sama dengan B kali A. B kali A. B-nya berapa? B-nya 5. A-nya berapa? A-nya 3. Gitu ya. Maka hasilnya adalah 15. 3 kali 5 kali 3 5 15. Seperti itu. Nah, di sini ada sifat asosiatif. Contoh lagi di sini ada contoh lagi ya. Misal 4 kali 2. 4 kali 2 berapa nih? Berarti cara penyelesaiannya 2 dikali 4. Sama dengan berapa? 2 kali 4 dah 8. Nah, seperti itu. Ditukar kan? Oke, sifat asosiatif pengelompokan. Kalau tadi pertukaran, sekarang di kelompokan. Misal kelompokan itu ada 3 nih, biasanya ada 3 suku. 3 apa? 3 bilangan ya. 3 5 7. Nah, 3 5 7. Kita ganti warna biar nggak sama. Di sini ada 3 5 7. Nah, karena memang ini kita jadikan A, berarti anggapannya A. Ini kita anggapannya B, maka ini adalah anggapannya C. Nah, maka karena merumusnya di sini adalah A kali B dikali C sama dengan A kali A kali dalam kurung B kali C. Kita harus masukkan di sini adalah A dulu. A-nya berapa? A-nya 3 dikali B-nya berapa? B-nya berapa? B-nya berapa tadi? B-nya 5 dan di dalam kurung ini. Oh, sorry. Ini yang dikurung ini. 5 dan C-nya terakhir. C-nya 7 dikali 7. Yang dikurungin adalah ini. Yang awalnya di kurungan itu ada 3 kali 5, sekarang 5 kali 7. Ya, dibalik. Karena rumusnya ini dia. B dikali C yang dikurungin. Maka sama dengan, hitungannya adalah 3 kali, jadi 3 dikali 5 kali 7 berapa? 3, 5. 7, ya 35. Nah, maka sama dengan hasilnya adalah, ini tanpa hasil ya, kalau di contoh tuh nggak ada hasil di sini. Kalau kita hitung aja sampai hasilnya. 3 kali 5, 35 kali 5, coba kita hitung ya. 5 kali 5, 25, 5. 5 kali 3, 15, 16, 17, 107, 175. Berarti nilainya 175 totalnya ya. Nah, itu di asosiatif pengelompokan. Ada juga identitas. Nah, kalau identitas itu lebih mudah. Nah, terdapat bilangan 1 sehingga untuk setiap bilangan bulat A berlaku 1 kali A. Gitu ya. Misalnya bilangannya hanya 1 karena identitas ya. Identitas itu hanya 1 misal. Kita ganti warna sini. Warna ini orange. 1 kali 5 berarti 1. 1 ini sebagai bilangan ya. Terdapat bilangan 1 sehingga untuk setiap bilangan bulat A
berlaku 1 kali A gitu ya. Berarti 1 kali A, langsung aja sebenarnya nih, cuma dibalik aja gitu ya. Misalnya ini kan 1 dikali A. Maka hitungannya adalah berdasarkan rumus ya, A dulu, A-nya 5 dikali 1. Maka hasilnya adalah 5. Kalau bilangan identitas ini, unsur identitas ini biasanya dia menggunakan 1. Oke ya. Oke, kita lanjut. Sifat distributif ya, mendistribusikan. Ini lebih banyak lagi nih. Biasanya ada beberapa nilai ya. Nah, sifat distributif. Sifat distribusi ini contohnya di sini ada rumus. Untuk setiap bilangan bulat A, B, dan C berlaku A dikali dalam kurung B tambah C sama dengan A dikali B dalam kurung ya ditambah A dikali C. Jadi ini ada double angka gitu ya. Contohnya di sini gimana? Oke, kita ambil contoh. Di sini ada 7 dikali 23. 7, 23. Karena ini hanya 2 angka nih ya. 7, 20 tambah 3. Oke. Distributif ya, mendistribusikan. Di sini ada B tambah C. B tambah C ini bisa aja langsung. Ya. Misalnya 20 berarti dicercar lagi. Karena kan ini pertambahan ya, perkalian dan pertambahan. Berarti B ditambah C ini misal di sini ada 2 angka ini. Nah, 2 angka ini kita pecah karena ini tuh dari penambahan, kita harus distribusikan, kita pecahkan. 23 itu berarti 20 ditambah 3 ya. Tambah 3. Nah, maka kita tinggal sesuaikan di sini. Minus 7 dikali 20 ditambah 3. Dimasukin situ. Maka sama dengan minus 7 dikali 20, minus 7. Nah, barulah kita bisa hitung disesuaikan dengan kaidah yang ada di sini. Minus 7 dikali 20, minus 7 nih. Minus 7 itu kan tadi A-nya ya. Ini kan B plus C. B plus C. Hasil pecahan dari 23. Nah, berarti ini kan kita udah tahu nih, ini adalah A, ini adalah BC. Berarti di sini karena A dikali B, A-nya berapa? A-nya 7 minus 7, B-nya itu 20, nah, ini 20, ditambah ya A dikali C, A-nya berapa? A-nya tadi minus 7 dikali 3, 3 ini dari C-nya. Oke, C-nya itu 3. Maka kita hitung di sini, minus 7 dikali 20 sama dengan minus 140. Ditambah minus 7 dikali 3 sama dengan minus 2, 21. Maka totalnya di sini ada 161. Gitu ya. Paham ya? Ini minus 7 dikali 20. Oke, kita coba warna hijau. Supaya transparan. Nih. Minus 7 dikali 20. Gitu ya. Ini dari Nah, ini minus 7 kali 3 sama 21. Maka total keseluruhan adalah dari ini dan ini sama dengan 21. Hasilnya ini. Oke ya. Oke, kalau tadi sifat distributif ya, didistribusikan dulu. Kalau sekarang ada pembagian. Nah, ya, kalau tadi masih perkalian, ini perkalian, ini perkalian, ini perkalian, ini perkalian. Kalau sekarang pembagian. Di sini seperti pada bilangan pecahan atau cacah, operasi pembagian pada bilangan bulat merupakan lawan dari operasi perkalian secara umum. Gimana maksudnya? Di sini ada A dibagi B sama dengan C atau A per B sama dengan C ya. Jika A sama dengan B dikali C. Langsung ambil contoh. 6 dibagi 2 ya simpelnya adalah 3 kan gitu ya. Kalau kita pakai cara di sini ada namanya nah 6 bagi 2 sama dengan 3 ya. Ini ada plus minusnya kan biasanya. Ini plus kan.
Plus itu positif ya. Positif 6 dibagi 2 ya sama dengan positif 3. Simpelnya 6 bagi 2 aja udah. Nah, kalau ada yang begini gimana nih? 6 kali minus 2. Nah, nih, kalau pembagian itu unik. Ya sama seperti halnya perkalian ya. Kalau minus ada ketemu minus dikali minus ya sama dengan plus kan? Ya. Minus kali minus sama dengan plus kan gitu ya. Kayak tadi aja ya. Yang sebelumnya kita pelajari gitu. Nah, di sini ada juga karena di sini ada bedanya minus ya. 6 dibagi minus 2 sama dengan minus 3. Jadi simpan teman-teman nggak usah mikirin gimana cara ngitungnya ya. Udah aja 6 dibagi 2 sama dengan 3. Terus karena ada minusnya, berarti teman-teman tambahin minus. Oke, yang tadi tipe fokus gini aja. Ini tipe nih. Ini tipe orangnya yang buat soalnya nih.